Assalamualaikum sahabat beriman, pecinta channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas tentang Syekh Barsisa di dalam kitab Syairus Salikin halaman 132. Beliau memiliki kehebatan dalam hal kesalehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat kagum melihatnya. Namun sayang di akhir hayatnya Syekh Barsisa mati dalam keadaan kafir. Selama hidupnya beliau mempunyai 60.000 anak murid, semua menjadi ulama dan para wali Allah dan bisa berjalan di atas udara. Saking luar biasanya beliau dalam beribadah sampai malaikat kagum melihatnya. Firman Allah pada malaikat, "Mengapa kalian kagum melihat kepada Barsisa, padahal aku lebih mengetahui yang tiada kamu ketahui." Barsisa itu mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka selama-lamanya. Demikian dialog sang Khalik dengan para malaikat. Maka mendengar iblis antara dialog malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis menyiapkan perangkapnya. Maka iblis mendatangi kediaman Syekh Barsisa beribadah. Iblis menyamar sebagai hamba Allah yang saleh dan taat. Ia meminta bertemu Barsisa. Kemudian Barsisa memperkenalkan diri dan bertanya pada tamunya, "Engkau ini siapa dan apa maksudmu?" Iblis menjawab, "Aku ini hamba Allah yang beribadah kepadanya, dan aku ingin pula membantu Tuhan dalam hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selama beberapa hari iblis menampakkan kegigihannya dalam beribadah. Iblis beribadah 3 hari 3 malam berturut-turut tanpa tidur, makan dan minum. Pemandangan ini membuat Barsisa takjub. Maka berkata Barsisa, "Aku ini tidur dan aku ini makan dan minum. Sedangkan engkau tidak makan sama sekali. Padahal aku beribadah kepada Allah bertahun-tahun tanpa sanggup meninggalkannya, makan dan minum. Oleh karena itu, apakah dayaku agar aku ini bisa menjadi seperti engkau?" tanya Barsisa. Maka iblis menjawab, "Berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerjakan larangannya. Kemudian setelah itu tobatlah kepada Allah, karena Dia Maha Pengasih, maka engkau akan mendapat kemanisan bertobat kepadanya." Barsisa bertanya, "Bagaimana aku akan mendurhakai Allah setelah aku menyembahnya sekian lama?" Iblis menjawab, "Manusia apabila berdosa memerlukan keampunan atas segala dosa-dosanya." Barsisa bertanya, "Apakah dosa yang baik saya kerjakan?" Iblis menjawab, "Zina." Barsisa berkata, "Kalau begitu pasti aku tidak melakukannya." Iblis menjawab, "Engkau bunuh seorang hamba Allah yang mukmin." Barsisa berkata, "Aku tidak akan melakukannya." Iblis berkata lagi, "Kalau begitu minum sajalah minuman yang memabukkan. Ini adalah yang lebih gampang dan ini tidak ada hubungannya dengan orang lain." Barsisa bertanya, "Di manakah aku akan mendapatkan minuman ini?" Iblis berkata, "Engkau pergi ke salah satu kampung yang menjual minuman memabukkan." Dengan serta-merta Barsisa pun pergi ke tempat yang ditunjukkan iblis itu. Setelah ke tempat itu, Barsisa pun menemui seorang wanita cantik lagi cakap yang pekerjaannya menjual minuman keras. Dalam kondisi mabuk itulah Barsisa lantas menzinai perempuan itu. Kemudian dengan tiba-tiba suami sang perempuan tiba di rumah. Merasa terpojok, akhirnya Barsisa membunuhnya. Setelah kejadian itu, iblis kembali menyamar sebagai manusia biasa. Lantas iblis membawa Barsisa kepada sultan atau penguasa pada zaman itu. Sultan atau penguasa menjatuhkan hukuman bahwa Barsisa harus dipukul 80 kali akibat minuman khamar dan ditambah 100 kali karena berzina. Untuk pelanggaran terakhir karena membunuh Barsisa diganjar harus diikat di atas kayu.
Tak kala Barsisa dinaikkan ke atas kayu dan diikat, iblis datang ke tempat Barsisa. Iblis menyamar seorang laki-laki yang baik. Iblis bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang keadaan sekarang?" Barsisa menjawab, "Malang bagi orang yang percaya kepada teman yang jahat, tentulah orangnya akan binasa." Iblis menjawab, "Aku telah beribadah bersamamu sekian tahun lamanya. Akulah yang menyebabkan engkau diikat di atas kayu. Aku akan menurunkan engkau." Barsisa menjawab, "Itulah yang aku maksudkan. Turunkan aku akan berikan yang engkau pinta dariku," berkata iblis. "Nah, sujudlah kepadaku." Barsisa menjawab, "Bagaimana aku bersujud, padahal aku terikat di tiang kayu ini?" Iblis menjawab, "Sujudlah dengan menganggukkan kepalamu." Maka Barsisa pun mengisyaratkan kepalanya dengan maksud sujud kepada iblis. Maka matilah Barsisa dalam keadaan kafir. Lantas apakah iblis tetap menolong Barsisa? Tidak. Ketika ia berhasil menyesatkannya, ia lepas tangan. Iblis berkata, "Aku melepas diri dari engkau Barsisa. Aku takut kepada Allah dan siksanya dan azabnya, Tuhan yang Maha Besar." Tugas kita sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya ini adalah berusaha bagaimana agar bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan jadi amal ibadah buat kita semua. Dalam alur cerita ini bisa jadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe dan notifikasi video ini dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.